رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati, para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan kru yang ada di studio, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha, di mana kita sudah sampai di halaman yang ke-50. Ya, kita sudah sampai di halaman yang ke-50 di bagian yang ba. Dan seperti biasa ya, sebelum kita masuk kepada pelajaran nuraji qalilan ma qad darasna, kita akan sedikit memurojaah, sedikit mengulang apa yang sudah pernah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu, yang kita berharap dengan murojaah ini apa yang kita fahami pada kesempatan yang telah lalu tidak hilang ya. Apa yang sudah kita bisa pada kesempatan yang telah lalu tidak hilang begitu saja. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengambil bahasan yang berkaitan dengan na'at dan juga man'ut, atau yang berkaitan dengan sifat dan juga benda yang disifatinya. Di mana kita tahu pada kesempatan yang telah lalu kita mengatakan bahwasanya an-na'tu huwal wasfu. Bahwasanya yang dimaksud dengan na'at secara gampangnya, secara sederhananya, na'at adalah sifat. Dan kita mengetahui bahwasanya sifat atau na'at dengan benda yang disifatinya harus ada keselarasan, harus ada kesesuaian. Di mana kita mengetahui bahwasanya an-na'tu yutabiqul man'ut fi naw'ihi. Yang namanya na'at, yang namanya sifat, itu harus sama dengan benda yang disifatinya, dengan isim yang disifatinya dalam hal jenisnya. Kalau seandainya benda yang disifatinya adalah berjenis mudzakkar, maka sifatnya pun juga harus berjenis mudzakkar. Kita berikan contoh, misalnya hadza kitabun jadidun. Kita katakan hadza kitabun, ini adalah sebuah buku. Kemudian kita ingin memberikan sifat kepada buku yang kita tunjuk, ini adalah buku yang baru misalkan. Maka kita berikan sifat yang baru kepada buku. Di mana kita tahu bahwasanya kitabun jenisnya apa ini? Mudzakkar atau muannats? Kitabun mudzakkar ya. Maka naatnya pun, sifatnya pun harus mudzakkar pula. Kita katakan hadza kitabun jadidun. Artinya harus ada kesesuaian antara naat dan juga man'utnya. Contoh yang lain, misalkan kata yang disifatinya berjenis muannats, kita katakan misalkan kitabunnya kita ganti dengan sayyaratun. Kita katakan hadhihi sayyaratun misalkan. Ini adalah sebuah mobil, dan kita ingin memberikan sifat kepada mobil, bahwa mobil ini adalah mobil yang baru. Kita katakan bahwasanya sayyaratun jenisnya mudzakkar atau muannats? Muannats. Maka berarti sifatnya pun, naatnya pun juga harus yang muannas, mengikuti man'utnya. Sehingga kita katakan hadhihi sayyaratun jadidatun ya, bukan sayyaratun jadidun. Kenapa?
Karena sayyaratunnya adalah berjenis muannas, maka otomatis sifatnya pun juga harus berjenis muannas. Ini secara gampangnya, secara sederhananya. Kemudian juga bahwasanya yang namanya na'at itu harus sama dengan man'utnya dalam hal apakah man'utnya ma'rifat ataukah nakiroh. Artinya kalau seandainya man'ut atau benda yang disifatinya berada dalam keadaan ma'rifat, kita ambil contoh ma'rifat itu misalkan beralif lam, maka na'atnya pun juga harus beralif lam. Contoh kita katakan Al-kitabul jadidu, buku yang baru itu, kita lihat yang disifatinya apa? Buku. Bukunya beralif lam. Al-kitabu, berarti yang barunya juga harus mengikuti benda yang kita sifati, beralif lam. Sehingga kita katakan Al-kitabul jadidu, buku yang baru itu apa? Kita butuh kepada khobarnya. Buku yang baru itu misalkan maksurun, misalkan buku yang baru itu rusak. Jadi di sini ya secara sederhana kita mengetahui bahwasanya na'at itu atau sifat itu harus memiliki keselarasan dengan man'utnya dalam hal muzakkar dan muannasnya, dan juga dalam hal ma'rifat dan juga nakirohnya. Nah, ini yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu. Kita mengambil pembahasan na'at dan man'ut. Baik, kira-kira rekan-rekan yang ada di sini bagaimana ini, bisa difahami atau tidak? Ya, sebelum kita lanjut kepada materi kita ya di halaman 50 bagian yang ba. Baik, kita akan masuk kepada materi kita di halaman yang ke-50. Silakan bisa dibuka bukunya. Di bawah tabel itu ada poin ba ya. Nanti akan ada beberapa kalimat yang akan kita baca dan kemudian akan kita terjemahkan bersama-sama, sembari nanti kita akan melihat pelajaran-pelajaran yang akan bisa kita ambil atau pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita ambil yang nanti akan dipraktekkan di sini. Baik, kita mulai dari Mas Hafid untuk yang pertama, silahkan. Baik. Pertanyaan dan juga jawaban, silahkan. Ainal mudarrisu? Iya. Jawabannya silahkan. Huwa fil fasli. Fil Faslun ya. Ini ada huruf fi. Fi itu huruf apa? Oh iya. Huruf Ini jar ya. Fasli Kita tahu ya. huruf jar itu fungsinya yang mengejarkan. Fil fasli atau fil faslin ya? Fil fasli. Fil fasli ya. Karena Fil ada fasli. alif dan lam. Yeah. Betul ya. Alif dan lam itu enggak temenan sama tanwin. Artinya kalau ada alif dan lamnya berarti tanwinnya kita minggirkan dulu. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Boleh diterjemahkan silakan? Di manakah guru Iya. itu? Iya. Dia berada di dalam kelas. Iya, huwa fil fasli. Dia berada di dalam kelas. Nah, berikutnya silakan kita ke Mas Iksan. Nah, nanti di sini akan ada pembahasan atau kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Na'at dan man'ut. Silahkan. Nah, Wa ainal mudarrisul jadidu, iya, dan di manakah mudaris mudaris itu apa yo? itu guru ya, Guru. guru yang baru itu. Nah, ya, ini kan berarti sifat. Yang baru kan sifat Iya. untuk guru. Dan di manakah guru yang baru itu? Silakan jawabannya. Huwa indal mudiri. Iya, huwa indal mudiri. Indal mudiri. Iya, huwa. Ah, Silakan diterjemahkan. mudaris itu guru tersebut. Iya, dia, huwa. Dia berada di sisinya kepala sekolah. Betul ya. Huwa indal mudiri. Dia berada di sisi kepala sekolah. Baik, selanjutnya kita ke siapa ini? Kita ke Mas Hafid lagi. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Yang ketiga. Iya. Aina talibul jadidu? Iya. Dhahaba ilal maktabati. Iya. Aina talibul jadidu, ini juga sama ya.
naat dan man'ut ya, susunan sifat dan juga kata yang disifatinya. Boleh diterjemahkan silahkan. Di manakah pelajar yang Tolib itu Oh, apa artinya? tolib? Tolib Tolib tuh itu pelajar, pelajar betul. kan, benar? Iya. ini jebakan. Awas ini. Di manakah pelajar yang baru itu? Iya. Zahaba ilal maktabati. Zahaba ilal maktabati. Dia Dia telah telah pergi pergi ke ke perpustakaan. perpustakaan. Baik, selanjutnya kita ke Pak Iksan, silakan. Ini lumayan agak panjang ya. Pertanyaan dan juga jawaban, silakan. Man zalikar rojulu at-tawilu allazi kharajal ana minal mudarisati. Minal madrasati. Minal madrasati. Iya. Jawabannya dulu dibaca, nanti kita akan bahas pertanyaannya. Huwal mudirul jadidu. Huwal mudirul jadidu. Mudirul jadidu. Iya. Siapakah laki-laki yang tinggi itu yang telah keluar dari yang telah keluar sekarang dari madrasah? Iya. Siapakah laki-laki yang tinggi itu yang dia telah keluar sekarang dari sekolah? Jawabannya huwal mudirul jadidu. Dia Dia adalah adalah kepala sekolah yang baru. kepala sekolah yang baru ya. Nanti insya Allah dalam beberapa halaman ke depan kita akan mendapati pelajaran yang berkaitan dengan isim mausul namanya ya. Isim mausul itu adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Di mana isim mausul itu salah satunya adalah alladzi ya. Salah satunya adalah alladzi. Insya Allah nanti akan ada pelajarannya, tidak kita bahas sekarang ya. Akan ada pelajarannya tersendiri. Huwal mudirul jadid. Dia adalah kepala sekolah yang baru. Selanjutnya silakan Mas Hafid. Waman al-waladus saghiru alladhi kharaja al-ana minal fasli. Iya, Huwa benul mudiril jadidi. betul ya. Kalau seandainya kita ingin membaca secara menyambung ya, maka tinggal nanti kita baca sambung saja. Wamanil waladu. Jadi man dengan al-walad. Man dengan al-walad kita baca sambung. Wamanil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Silakan diterjemahkan dulu Mas Hafid. Boleh Ustaz ya? Silakan. Berarti nyambung kayak gitu. Iya. Oh. Dan siapakah anak kecil yang baru saja keluar sekarang? Yang telah keluar sekarang dari kelas. Iya. Dia adalah anak dari kepala sekolah yang baru. Iya, huwa ibnul mudiril jadidi. Dia adalah anaknya kepala sekolah yang baru. Nah, kita lihat di sini ya, ada apa namanya? Susunan naat man'ut ya, kepala sekolah yang baru. Yang baru maksudnya adalah kembali kepada kepala sekolah. Dia adalah anaknya kepala sekolah yang baru. Baik. Selanjutnya kita ke halaman yang ke-51. Kira-kira bisa difahami ini? Bisa ya? Baik Ustaz? ya. Kita ke halaman berikutnya, kita ke Mas Oib, silakan. Halaman yang ke-51. Pertanyaan dan juga jawabannya. Pertanyaan dan juga jawabannya. Iya, betul ya. Liman tilka sayyaratul jamilatu. Iya, nah ini bagus nih ya. Intonasinya pas. Iya. Pertanyaan ini berarti intonasinya naik ya. Liman tilka sayyaratul jamilatu. Jadi enggak datar-datar aja. Liman tilka sayyaratul jamilatu. Padahal ini kan pertanyaan. Pertanyaan kan naik. Hai, kamu gimana kabarnya? Nah, kan naik begitu. Jawabannya silakan. Iya lil mudiril jadidi. Iya, boleh diterjemahkan silakan. Liman. Kepunyaan siapakah Iya. mobil baru itu? Mana baru? Mobil cantik bagus itu. Iya, kepunyaan siapakah mobil yang bagus itu? Silakan jawabannya.
mobil itu apa dia? Ya, hiya, dia. Dia. Maksudnya dia itu berarti mobil Mobil. yang bagus itu ya. Dia. Dia kepunyaan kepala sekolah yang baru. Iya, dia atau mobil yang bagus itu adalah miliknya kepala sekolah yang baru. Selanjutnya silakan kita ke Pak Iksan, mangga. Liman hazal kitabul kabiru. Iya. Lanjut. Eh, ahwa Ahwa lil mudarisu. lil mudarisu atau mudarisa? Lil mudarisi. Lil mudarisi. Bagus ya. Lil mudarisi. Kenapa lil mudarisi? Li itu ya, kita ingat. Kita sudah mengambil 5 huruf jar ya. Yang pertama Min. min, Fi. berikutnya fi. Li lam. Li itu yang kelima yang kita bahas. Kemudian ila, Ila. ala, Ala. baru kemudian li ya. Jadi ingat huruf jar itu fungsinya mengejarkan. Ya, silakan. La. Huwa lit talibil jadidi. Betul ya. Silakan diterjemahkan dulu mangga. Milik siapa buku yang besar ini? Betul. Milik siapa buku yang besar ini? Ahwa lil mudarisi. Apakah Iya. miliknya mudaris? Apakah dia? Pengajar? Apakah dia? Apakah buku yang besar ini adalah miliknya Pengajar? pengajar, miliknya guru? Silakan jawabannya, terjemahannya. Bukan. Bukan. Dia Dia buku- tuh apa? Dia Buku yang besar Iya. ini miliknya pelajar yang baru. miliknya pelajar yang baru ya. Jadi kita lihat di sini ya, naat dan man'ut ya, atau sifat, bagaimana kita memberikan sifat kepada isim yang mana sifat ini harus menyesuaikan diri dengan isim yang disifati ya. Lanjut silakan kita ke Mas Hafid. Ainal mil'aqatus saghiratu Betul? hiya fil kub. Betul ya. Fil kubu atau fil kuba? Fil kubu. Fil kubu atau fil kuba? Fil kubi. Fil kubi. Nah, kenapa kita katakan fil kubi? Karena jar, Ustaz. Karena fi Ada itu huruf cer, huruf fi. masa dibacanya fil kubu, fil kuba. Kita katakan fil kubi. Baik ya. Silakan diterjemahkan dulu. Ainal mil'aqatus shaghiratu. Di manakah sendok yang kecil itu? Iya, di manakah sendok yang kecil itu? Jawabannya Sendok yang kecil itu ada di dapur. kub. Kub apa ya? Kub. Kub itu sudah pernah kita ambil belum ya? Kub Udah. Kub sudah pernah kita ambil belum sih? Udah, Sudah tah? ada gambarnya kok. Ah. Rak ya? Oh, gelas. Oh iya, kub sudah pernah kita ambil, ada di halaman berapa ya? Gambarnya juga udah kelihatan sih. Emang ada gambarnya? Oh iya, maksudnya berarti kub ini baru kita ambil sekarang. Enggak, dulu juga ada sih. Ah, Dulu Kub. kayaknya pernah. Ustaz. pernah tah? Iya. Ya sudah, kalau pernah. Kub itu artinya gelas. Ini ada gambarnya kok di sebelahnya ya. Hiya itu apa? Dia, Iya. maksudnya sendok itu. Sendok ya. Kenapa kita menggunakan hiya nggak huwa saja? Karena benda mati, Ustaz. Selain orang. Iya, kenapa nggak huwa? Huwa juga. Mil'aqatu, kenapa nggak huwa saja? Oh iya, maksudnya ini karena dia Mil'aqatu itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mil'aqatu. Mil aku tuh muannas dong. Muannas ya. Maka kita menggunakan hiya ya. Kalau yang mudzakkar kita menggunakan huwa gantinya. Makanya di atas itu ya, ketika Pak Iksan tadi baca ahwa lil mudaris, kan kita menggunakan huwa. Kenapa? Karena huwa ini menggantikan kitab. Yeah. Kitabnya kan mudzakkar. Kita kembali lagi kepada ainal mil'aqatus shaghiratu, di manakah sendok yang kecil itu? Hiya, dia, maksudnya sendok kecil itu fil kubi, ada di dalam kub. Kan ini sudah jadi bahasa Inggris juga ya. Cup, kup, cup jadinya Cup, ya. ya. Cup kan gelas Oh, iya. atau cangkir ya. Cup, kub ya. Hiya fil kub, sendok itu ada di dalam gelas. Jadi kita lihat al-kub artinya gelas. Yang terakhir silakan Mas Oib. Ainal kursiyul maksuru Iya, huwa hunaka. huwa hunaka. Nah, ini hunaka sepertinya baru kita dapati kalau tidak salah ya.
hunaka Ningkana. artinya di sana, ya. Nah, di sana, ningkana. Ya. Kalau yang di sini sudah pernah kita ambil, ya. Di sini kita menggunakan huna, ya. Huna artinya di sini, tapi kalau di sana kita menggunakan hunaka, ya. Ainal kursiyil maksuru, mangga diterjemahkan dulu, Mas Aib. Di mana kursi yang rusak itu? Dia di sana. Iya, kursi yang rusak itu ada di sebelah sana, ya. Wa hunaka. Jadi kita lihat di sini pelajaran pentingnya adalah bahwasanya untuk naat dan man'ut ketentuannya tetap berlaku, bahwasanya naat itu harus selaras dengan man'utnya dalam hal jenisnya. Kalau man'utnya mudzakar berarti dia harus mudzakar lagi. Kalau man'utnya mu'annas berarti naatnya juga harus mu'annas lagi. Atau ketentuan berikutnya bahwasanya naat itu harus sama dengan man'utnya dalam hal ma'rifatnya. Berarti kalau man'utnya ma'rifat, al-kursiyu, misalkan kita ingin memberikan sifat kepada al-kursiyu, maka sifatnya pun harus ma'rifat lagi. Al-maksuru, beralif lam lagi. Ainal kursiyul maksuru. Tetapi kalau seandainya yang kita sifati adalah bentuknya nakiroh, maka sifatnya pun nakiroh lagi, ya. Hadza talibun jadidun. Ini adalah siswa yang baru. Talibunnya nakiroh. Talibun. Maka sifatnya pun juga nakiroh juga. Hadza talibun jadidun. Nah, ini adalah beberapa tanya jawab yang ada di halaman 50 bagian ba, di mana sebagian besar ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan naat dan juga man'ut. Baik, kita masuk kepada halaman yang berikutnya. Di halaman 51 kita akan ambil mungkin 5 nomor saja, ya, mengingat keterbatasan waktu. Kita lihat di sini iqra waktub, bacalah dan juga tulislah. Ya, bacalah dan juga tulislah. Kita lihat di sini ada 10 nomor, tapi kita mungkin akan mengambil 3 sajalah, ya. Mengambil 3 saja. Sementara yang sisanya tolong ini punten untuk yang di sini, yang sisanya nomor 4 sampai nomor 10 berarti dijadikan sebagai tugas atau sebagai PR. Baik, nomor 1 tadi sampai di mana? Yang terakhir? Mas Oib, berarti sekarang kita ke Pak Iksan. Nomor 1, wah lumayan ini, agak panjang ini. At-tabibul jadidu fil mustashfi Fil mustashfa. Iya. Wat-tabibi Wat-tabibu. wat-tabibul. Iya. Betul, wat-tabibul. Qadimu Iya. fil mustawsofi. Iya, betul, ya. Enggak diterjemahkan dulu. At-tabibul jadidu pelajar yang baru. Nah, tabib. Dokter. Dokter, ya. baru Sudah itu jadi bahasa kita tabib. Tabib, ya. Dokter Dokter. baru Ada fil di mustashfa, mustashfa. di dalam ruang praktek. Mustashfa, ruang praktek. Sudah pernah kita ambil belum mustashfa ini? Sudah. Rumah Rumah sakit. Rumah sehat. Prakteknya di rumah sakit. ya, maksudnya itu. Duh, lesnya bisa, ya. Wat-tabibul qadimu, dan dokter yang lama itu tersebut fil mustausof. mustausofi. Nah, ini Di dalam- kosakata baru nih, mustausof. Coba Ini- dibaca lagi, mustausof gimana itu? Mustausofi. Iya, betul, ya. Wat-tabibul qadimu fil mustausofi. Silakan diterjemahkan. Dan dokter yang lama itu berada di klinik. Klinik, betul, ya. Jadi sifatnya lebih kecil dibandingkan dengan rumah sakit. Bagus, ya. Berikutnya nomor 2, kita ke Mas Hafid. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Alal Alal maktabi. bu atau ba? Alal maktabi. Alal maktabi. Kenapa? Karena ada huruf Ada jar. huruf jernya, ya. Boleh Iya. diterjemahkan, silakan. Alhamdulillah tidak terjebak. Jebakan Batman. Al-qalamu, ya, pulpen yang rusak itu adalah sebentar. Ada di atas. Pulpen yang rusak itu ada di atas meja. Betul. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Bolpen yang rusak itu ada di atas meja.
Berikutnya Mas Oib, sekarang ini ada kosakata yang baru, al-mirwahatu. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Iya, al-mirwahatu itu yang muter-muter di atas Kipas. ruangan. Kipas, betul. Ya, kipas angin ya. Silakan. Kipas baru itu di dalam ruangan besar. Iya, kipas yang baru itu ada di dalam ruangan yang besar. Nah, untuk yang keempat sampai yang ke-10, tolong nanti dituliskan dalam penulisan yang sempurna. Dalam artian harokatnya diberikan semua ya, supaya nanti kita bisa mengetahui kita sudah paham atau belum ya. Jangan sampai yang doma kemudian kita baca kita tuliskan kasroh, jangan sampai yang kasroh kita tuliskan fathah, dan jangan sampai yang fathah kita tuliskan doma ya. Artinya dengan kita menuliskan dengan harokat yang lengkap berarti akan menjadi lebih terlihat. Baik, sudah lewat dari waktu terakhir kita jam 5 sore. Ada yang mau ditanyakan barangkali teman-teman yang di sini? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ajukan dulu perjumpaan kita pada kesempatan hari ini ya. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk yang berbicara ya, dan juga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Ya, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua dan sangat bermanfaat ke Ustaz. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.